Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid daini wa madlil ghaniyyi. Pasal menerangkan tentang ad-dain. Di syarahnya fi dhammi akhdhid daini ma'aniyati adamil wafa'i. Pasal menerangkan urusan utang piutang dengan niat tidak membayar. Wa madlil ghaniyyi, dan matlul ghani, berbelit-belitnya orang kaya. Ba'da mutalabatihi min ghairi udhrin, ya, sesudah cari-cari alasan tanpa ada udzur. Akhrajal Bukhari, mencatatkan hadis Imam Bukhari, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullahu. Man, siapa orang, akhadha, mengambil, amwalan nasi, harta orang lain, alias utang, ya. Ngambil harta orang lain artinya minjem harta orang lain, berhutang. Siapa orang yang berhutang, mengambil harta orang lain, yuridu, yang dia berkeinginan, dia ingin ada aha untuk membayarnya, addallahu, maka Allah memberikan kelonggaran untuk mampu membayar, anhu, daripadanya. Waman, dan siapa orang akhadaha, yang mengambil harta orang lain, yakni meminjam harta orang lain, yuridu atlafaha, dengan maksud menginginkan untuk menghabiskannya, itlafaha, atau niat untuk tidak mengembalikannya, atlafahullahu, maka Allah akan memberikan binasa, ya, atas dirinya, tentu atas urusan harta. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini masalah utang piutang, ya. Ayat terkait dengan utang piutang itu ayatnya wakila paling panjang di Quran, ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu, Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang mukmin, apabila kamu tadayan, ya, saling berkait antara hutang piutang, ila ajalin musamman, kepada batas waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah. Wal yaktub bainakum katibun bil ajli, ya. Dan yang mencatat itu di antara kalian orang yang adil. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, ya. Ambil 2 orang saksi, ya, dari kalian, baik yang menghutangkan maupun yang berhutang. Jadi urusan utang piutang harus detail, harus teliti. Utangnya berapa, tempatnya di mana, kapan waktunya, jam berapa, kemudian yang berhutang siapa, yang menghutangkan siapa, kemudian yang mencatat siapa, saksi dari yang menghutangkan siapa, saksi dari yang berhutang siapa. Itu kudu detail begitu, ya. Karena pada umumnya urusan utang piutang itu, utangnya gampang, bayarnya angel, susah, ya. Ya, utangnya memelas, begitu ditagih, marah-marah. Itu biasanya begitu. Bahkan ada yang gayanya ngakunya sudah bayar, ya. Ya, itu karena nggak ada saksi, ya.
nggak ada saksi, nggak ada bukti, ya. Dan bila perlu ada jaminan, ya. Kalau sampai batas waktu dia tidak bisa membayar, jaminannya apa? Dan itu disetujui oleh dua belah pihak dan dua orang saksi yang dihadirkan, sehingga orang tidak bisa mangkir dari kaitan urusan utang piutang. Nah, orang kita kadang-kadang ya gampangin, ya, menganggap gampang. Udah dah, biarin aja dah yang utang ustadz ini, ya. Masa ustadz mau bohong, mau nipu, ya. Mungkin niatnya nggak bohong, niatnya nggak nipu, ya. Tapi pada waktunya orang punya duit buat bayar, gimana coba? Ya, ya. Akhirnya menghindar, ya. Menghindar, ya. Di WA nggak dibalas, ya. Di telepon di reject. Terus, nah itu kan namanya bikin pegel orang lain. Ya, ya mungkin masalah awalnya karena ada keterbatasan untuk tidak mampu membayar, sehingga karena nggak bisa membayar pada waktu yang ditentukan, cari-cari alasan. Ya, cari-cari alasan. Kayak mak-mak model utang sama tukang itu tukang bang keliling atau tukang apa namanya itu alat-alat dapur itu, ya, perabotan dapur itu, ya. Giliran udah tanggalnya ngilang, ya. Diketok-ketok pintunya, ya nggak dibuka-buka, ya. Begitu lewat tanggalnya nongol ngomong, ya, pakai nabok kecil lagi di pundaknya, ya. Tahu nabok kecil? Iya, ya setengah ngerayu gitu. Abang, kemarin aja abang gue tungguin kagak datang. Sekarang giliran duitnya udah habis, abang datang, bagaimana deh bang? Padahal kemarin diketok-ketok pintu sampai sehari berkali-kali kagak nongol-nongol. Masya Allah. Ya, kadang ada yang begitu. Nah, biasanya ya yang menghutangkan itu santai, yang berhutang sewot. Nah, sewot emosi ini kadang-kadang itu cara supaya bisa menunda bayar hutang. Jadi menggunakan berbagai macam cara. Ya mungkin ada yang caranya emosi, ada yang mungkin caranya ya memelas, ya, ada yang mungkin caranya cari alasan lain. Ya, ya Allah, duit mau udah saya siapin buat bayar ente, dilalahnya, kan itu kan cari-cari alasan, ya, supaya bisa dimaklumi oleh orang yang menghutangkan. Nah, orang yang menghutangkan ya, itu selama belum dibayar dia mendapati pahala sedekah. Ya. Orang yang menghutangkan selama hutangnya belum dibayar, maka dia mendapati pahala sedekah. Kalau begitu, orang menghutangkan itu kalau tahu pahalanya pahala sedekah, pingin cepat dibayar, apa biarin aja nggak dibayar-bayar? Lihat dulu hutangnya. Kalau hutangnya ya, masih ribuan, puluhan ribu, mungkin masih ada toleransi, ya. Ya kalau hutangnya puluhan juta, ratusan juta, ya. Sementara itu duit buat keperluan yang lain, ya. Bela-belain berantem, ya. Nah, artinya apa? Allah dan Rasulnya memberikan kelonggaran kepada orang yang menghutangkan supaya apabila memang masih ada penundaan dalam membayar hutang, ya, supaya ada tetap nilai pahala sedekah. Ya, lain hal kalau memang duitnya itu-itunya, nggak ada yang lain, ya. Duitnya cuma itu doang, ya, buat keperluan tanggal sekian, ya, teman maksa minjem, ya, pas pada waktunya mau dipakai belum bayar, ya udah, ya, kata orang Jawa gulung koming, udah pusing dia.
Nah, begitu pula orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu kan berarti dia punya tanggungan kepada yang menghutangkan. Orang yang berhutang itu kalau memang dia sudah ada uang untuk membayar hutang, tidak mesti menunggu batas waktu dari hitungan hutang. Mensegerakan hutang itu ya, hal yang baik, karena ada beberapa hal itu yang harus disegerakan ya. Yang harus disegerakan itu kan misalnya menjawab salam ya, menjamu tamu ya. Terus apa lagi ya Pak Najib ya, ya. Ya, menikahkan anak gadis ya, itu membayar utang ya, mengurus jenazah, itu harus disegerakan. Jadi nggak usah nunggu batas waktu, kalau emang sudah ada ya segerakan, kembalikan ya. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, ada apa Mas? Ini Pak Haji, saya mau balikin duit. Lah kan belum batas waktunya. Biarin dah, mumpung saya ada rezeki, besok-besok takut kepake lagi. Ya udah ya, ntar kalau ada perlu tinggal balik lagi kemari. Kan gitu. Jadi enak tuh. Ya, Insya Allah. Ya. Atau karena memang orang ini longgar rezekinya, ya udah sih pakai aja dulu, nggak apa-apa. Ya. Gampang nanti, kapan waktunya, kalau sudah benar-benar longgar, silahkan dah balik kembali. Gitu. Misalnya begitu. Nah itu kan karena tahu bahwa selama dia itu masih menghutangkan berarti sedang sedekah. Orang yang berangkat menuju membayar hutang kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Bayangkan misalnya utang 10 juta, ngumpulinya boleh ya, susah payah ya, panas, siang panas kepanasan, keringetan dan sebagainya. Begitu udah dikumpulin buat bayar hutang, berat apa enggak? Berat ya. Bawaannya berat, apalagi tahu yang ngutangin Ustadz Karim duitnya banyak. Biarin aja dah, orang yang ngutangin belum nagih ini duitnya banyak. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Nah maka berangkat membayar hutang itu antara iya dan tidak. Maka di situ hitungannya kal mujahid fisabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Baik. Pernah 200 juta, aku bayar berapa? Terakhir disita barang-barang Ustaz. Tak nyampe sebanyak 200 juta. Yang sisanya itu kan bisa disita barang itu 175 juta. Itu kan tinggal 5 juta lagi. Ya. Habis selesai itu kan gimana? Iya. Orang menghutangkan 200 juta. Misalnya batas waktunya 1 tahun. 200 juta 1 tahun. Nah ini sudah melewati 1 tahun, dia tidak bisa membayar. Kalau memang tadi mengikuti aturan Quran, ya, idza tadayantum bidainin faktubuh, dicatat, kemudian yang mencatat adil, saksinya ada, batas waktunya sudah ditentukan, jaminannya apa, maka ketika sudah melewati ya ambil jaminannya. Nah di mana-mana yang namanya jaminan itu nilainya harus lebih besar daripada hutangnya. Iya. Saya utang 10 juta, ya, jaminannya sepeda motor nilai 15 juta, pantas. Ya. Ya saya utang 10 juta, jaminannya sepeda, ya. Harganya 500.000. Ya, ini misalnya. Nah ini sudah sampai waktunya, ya. Ya mungkin jaminan atau bukan jaminan, tapi atas persetujuan bersama akhirnya disita rumahnya atau kendaraannya, ya diambil kendaraannya lah katakan. Sementara kendaraan itu harganya 150 juta atau 125 juta, berarti masih 175 juta, berarti masih sisa utang 25 juta. Kalau sudah antarodin, barang itu sebagai bentuk
membayar, lalu masih ada kurang 25 juta, berarti dia punya kewajiban bayar 25 juta. Lah kalau nggak bayar bagaimana? Ya tergantung yang menghutangkan. Kalau dia mengikhlaskan ya selesai di dunia, nggak sampai ke akhirat. Tapi kalau yang menghutangkan itu tidak mengikhlaskan, tidak melunaskan, maka nanti urusannya sampai ke negeri akhirat. Begitu. Maka jangan main-main urusan hutang. Nanti ketemu hadisnya. Ada orang disebutnya al-muflis, orang yang bangkrut. Ya. Karena banyak urusan di dunia nggak selesai-selesai, nyelesainya nanti di akhirat. Jadi seperti itu. Dan memang urusan utang piutang ini kan rada susah karena urusannya perdata. Kalau dari segi hukum negara ya, utang piutang itu urusannya perdata. Nah, tapi namanya orang ahli hukum bisa aja dari perdata dipidanakan. Apa unsurnya? Menipu. Dibuat unsur menipu. Mana buktinya menipu? Udah atas waktunya dia tidak bayar, padahal kemampuan bayar ada. Itu namanya di delik hukumnya dipindah dari perdata ke pidana. Kalau urusan perdata kan nggak bisa masuk ke pengadilan. Ya. Kalau sudah masuk pidana ya bisa masuk ke pengadilan. Nah, orang berhutang, berapapun banyaknya hutang, kalau niat bayar, kemudian semangat mencari rezeki untuk membayar, maka akan terbayar. Itu namanya addallahu anhu. Allah kasih jalan kemudahan untuk bisa membayar hutang. Tapi kalau orang itu hutang niatnya nggak mau bayar, jangankan banyak, sedikit pun tidak mungkin bisa terbayar karena niatnya tidak mau bayar. Maka ketika kita melangkah mau berhutang, kita sudah berpikir, saya butuh duit berapa, saya punya jaminan apa. Seandainya kolab, saya tidak bisa membayar, maka barang saya ini bisa buat nutup bayar. Jangan kemudian nekat ya, biarin aja nggak bisa bayar ya bodo amat ya. Apalagi yang ngutangin mati, alhamdulillah. Ya. Ya. Saya punya utang 10 juta, yang ngutangin mati, lunas sudah. Enak aja lunas. Besok di akhirat urusannya manjang. Gitu. Nah, jadi orang dia kalau namanya berhutang itu niat bayar, Allah kasih jalan kemudahan. Maka Rasulullah pernah mendapati seorang sahabat, sahabat itu nggak pulang-pulang di masjid dulu. Kalau tidak salah Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Gelintang-gelinting aja, gelibak-gelibak di masjid. Ya Rasulullah, saya nggak berani pulang karena orang nagih ke rumah. Gitu. Jadi saya ngompet aja di masjid. Gitu. Ya, mau nggak saya kasih doa pelunas hutang? Ini penting ini. Doa pelunas hutang. Girang, seneng banget. Ya. Itu bukan berarti lunas dengan sendirinya, artinya Allah kasih jalan kemudahan. Ya, mau ya Rasulullah ya mau. Kemudian Rasulullah menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada hafal nggak? Enggak panjang gitu, bentaran dikit ya. Iya. Pada hafal nggak? Iya. Ntar ditulisin sama Ustaz Karim. Utamanya yang lagi pada banyak punya utang. Ya. Itu dibaca sama sahabat Abi Dzar, yang kemudian Allah kasih jalan kemudahan untuk bayar utang. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Insyaallah tulisin dah ya. Tapi jangan kemudian udah punya doanya
nekat mau utang, ya jangan juga. Ya, itu kan namanya senjata itu kalau udah kepentok. Ya. Ya. Gimana? Iya, ya orang laki mah kemana-mana nggak bawa utang. Emang orang perempuan. Iya, kalau orang perempuan kemana-mana bawa utang, orang laki kemana-mana kagak pernah bawa utang. Emang bencong bawa utang. Utangnya beda ini. Masya Allah. Wad-Dailamiyu. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Sahibud daini maghlulun fi qabrihi la yakuffuhu illa qada'u dainihi. Oh, tuh serem ini. Sahibud daini, pemilik hutang. Orang yang berhutang itu maghlulun, terbelenggu fi qabrihi, di kuburannya. Artinya di alam kubur. La yakuffuhu, tidak ada yang mampu melepaskan itu belenggu illa qada'u dainihi, kecuali dibayar dia punya hutang. Masya Allah. Gimana kira-kira? Ya, kalau misalnya kita utang, yang ngutangin mati, bersyukur apa mikir? Mikir gimana ini ya? Ya keluarganya pada nggak tahu lagi ya. Udah aman dah aman. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Nanti dibawa sampai mati. Jadi urusan yang bakal dibawa sampai mati, dibakal bawa sampai ke negeri akhirat adalah urusan hutang piutang. Maka jangan seneng ngutang. Orang sih senangnya ngutang. Kemarin tuh ada jamaah yang nanya telepon, Ustaz, ini jamaah saya ngutang sama saudara 10 juta 20 juta. Udah sampai waktunya dia baru bisa ngumpulin 10 juta. Nah, terus dia ngomong sama saya mau minjem duit bank 10 juta buat nutup. Bagaimana ya? Boleh apa enggak? Dia nanya sama saya takut kalau bilang boleh, takut dosa. Bilang enggak boleh, saya nggak bisa minjemin, gitu dia. Nah jawabannya, kalau memang seperti itu, baru ada uang cash 10 juta, dia punya apa? Kalau misalnya istrinya punya perhiasan, ya, mungkin kalung atau gelang atau cincin, udah itu aja dulu sambet, ya, jadiin duit ke pasar buat bayar utang. Atau misalnya dia punya harta apa, ya, bayar. Karena apa? Tidak akan berakibat kepada yang lain. Akibat mikirin nggak ada, ya. Akibat penyakit juga nggak ada. Nah, kalau memang sudah nggak ada, mentok. Kalaupun mengajukan ke bank kan tetap ada jaminan. Ya kalau bank bank syariah, ya, hitungannya hitungan syariah, pinjam meminjam. Atau bank konvensional, mungkin bunga banknya masih kecil. Lah kalau misalnya pinjamnya ke bank bank keliling itu, bank keliling, ya, itu bagaimana? Ya. Duit 10 juta setahun jadi 20 juta, ya. Sama tambah utangnya 10 juta jadi 30 juta. Ntar 5 tahun rumahnya disita. Banyak orang-orang dulu, ya, saya menemukan hanya pinjam sekian juta, sekian tahun kemudian dia tidak bisa bayar, itu sama bank kelilingnya rumahnya disita, diusir dia. Diusir, suruh nyari duit sejumlah dia punya hutang sama bunga hutangnya yang sudah 5 kali lipat. Kalau dia nggak bisa bayar, ya sudah, impas itu rumahnya. Tuh banyak dulu begitu tuh. Nah maka sebutannya apa? Lintah darat. Ya, kalau memang sudah kepentok tidak ada jalan lain, harus pinjam ke bank, cari yang jaminannya paling ringan.
atau bunga banknya paling ringan. Ini kan namanya sudah darurat. Ya. Nah kalau dia umpamanya di bank itu schedule bayar utangnya setahun dengan dicicil, tapi belum setahun sudah ada, tutup segera supaya tidak tambah lebar ribanya. Ya. Dan kena penalti. Oh tetap penalti ya. Itulah bank. Jadi utang jangka waktu schedule 1 tahun, kalaupun di reschedule dibayar utang setengah tahun, tetap aja bayarannya sama. Ya Allah, oh gitu ya. Ya udahlah, jangan pada urusan sama bank dah. Ya. Saya sih tiap hari urusan sama bank, tapi bank Aum. Beli rokok, beli sabun, ya. Beli mie, ya. Itu urusannya sama bank, ya. Bank Aum. Kalau kita punya hutang, besar kecilnya kita ngomong sama keluarga, ngomong sama istri, ngomong sama anak. Takutnya kita nggak ada umur, keluarga nggak ada yang tahu. Nanti kita di kuburan, di alam kubur dicekek kita, diikat leher kita, dibelenggu, iya, sampai batas di mana saudaranya atau keluarganya bayar hutang. Makanya Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan jenazah. Ada jenazah lewat, diusung ke masjid. Kata Rasulullah, siapa itu? Si fulan. Punya utang enggak? Punya utang ya Rasulullah. Udah kalian aja yang nyolatin. Gitu Rasulullah. Kalian aja yang nyolatin. Gitu. Ya. Berapa waktu kemudian ada lagi perempuan yang meninggal. Rasulullah udah kadung diundang ke masjid. Nah sebelum disolatin Rasulullah nanya, ini perempuan jenazah ini punya utang enggak? Punya ya Rasulullah, dia punya utang sama saya 3 dirham. Rasulullah terus diam. Kemudian saudara laki-lakinya dari situ perempuan ngomong, ya Rasulullah, saya nanggung utangnya. Nanti saya yang akan bayar utangnya. Sesudah itu kata Rasulullah, mari kita sholatin. Itu. Jadi kenapa? Artinya jangan sampai orang meninggal dunia ini masih punya masalah-masalah, khususnya utang piutang dengan orang lain, karena akan menyulitkan di alam kuburnya. Saya mendapati cerita dari guru begini. Ada Umar sama Amir. Ini teman dari kecil sampai tua ya. Ya kalau ada nama yang sama ya mohon maaf ya. Umar sama Amir. Sama-sama orang baik, orang ahli ibadah. Nah, di usia tuanya kata Umar, Mir, nanti kita janjian ya, siapa yang mati duluan, ntar kalau kita udah mati sehari 2 hari, kita ngabarin ya. Ya kata Umar begitu. Kata Amir, ya insya Allah kalau emang Allah mengizinkan. Dilala, Umar meninggal duluan. Ya. Umar meninggal duluan. Ya sebagaimana umumnya jenazah diurus gitu. Ya. Dimandikan, dikafani, disolati dan seterusnya. Sehari 2 hari kemudian Umar ini ngimpiin sama Amir. Amir mimpi ketemu dengan Umar. Ya. Kata Amir, Mar, gimana meninggal dunia? Mati enak nggak? Enak. Kata dia, enak mati. Ya. Udah nggak ada tanggungan hidup. Ya. Nggak pusing. Ya. Nggak pusing mikirin itu berita-berita guru dilaporin polisi, nggak mikirin pesantren dijelek-jelekin, nggak mikirin macam-macam, udah bebas lah, enak. Terus gimana itu? Ya saya lihat ya ada Ustadz Anu datang ya ngukur badan saya gitu, terus motongin kain kapan ya, terus kemudian mulutnya sambil komat kamit dzikir, oh ternyata dzikirnya itu bacaannya gitu. Terus dimandikan dan sebagainya, disolatkan gitu.
Ketika saya disolatkan, saya ikut sholat. Rohnya itu ikut sholat. Ya. Orang-orang mengangkat jenazah saya tahlilan, ya saya ikut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Ya. Terus dikuburkan, saya ditalkin, ya, saya ditinggal, saya ditemenin beberapa teman dari amal-amal saya. Kata Amir, tapi Mar, kenapa itu lehermu kok ada bekas keikat begitu? Lehermu ada ikatan tali belenggu gitu. Nah, ini Mir, makanya saya pingin ngomong sama ente. Ngomong apaan? Saya kan dagang kain. Nggak tahu orang Padang apa bukan, ya ngerti dah tuh. Saya kan dagang kain. Nah, saya kehabisan modal, saya pinjem uang sama Yahudi 5 dirham. Belum sempat saya belanja, saya sakit, saya meninggal. Keluarga nggak ada yang tahu. Itu duit masih utuh, ya, di laci, di kamar. Katanya. Nah, terus bagaimana? Ya ini karena saya punya hutang, jadi saya keikat seperti ini gara-gara punya hutang. Sudah sampaikan salam kepada keluarga, itu suruh ambil uangnya, ya 5 dirham, ya, sebut 5 juta gitu ya. Ya, segera kembalikan ke apa yang saya punya hutang si Anu itu. Nah, begitu terbangun, ya, pagi hari dia datang ke rumah Umar menemui keluarganya, kemudian oleh keluarganya dibuka di laci kamarnya, ada benar 5 dirham. Lalu kemudian istrinya juga ngomong, memang suami saya kalau kurang modal selalu pinjam utang sama si Anu. Ya udah, balikin ke sana, dibalikin. Udah balikin, besoknya ngimpi lagi, bekas ikatan di lehernya sudah hilang. Masya Allah. Nah ini sih cerita orang-orang soleh ya, bukan bukan karangan ngawur gitu ya, bukan khurafat. Ini cerita orang-orang soleh, karena orang soleh itu diberikan kelebihan oleh Allah bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, karena itu kalau kita berhutang dengan sebab kebutuhan, saat mau berhutang kuatkan niat mau bayar hutangnya, ya. Sehingga akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ada kekuatan niat mau bayar hutang, nggak usah hutang. Kalau memang kebutuhan itu masih bisa dikondisikan, masih bisa ditunda. Kemudian kalau terlanjur kita punya hutang, maka ngomonglah dengan keluarga, ngomong dengan istri, ngomong dengan anak, sehingga ketika nanti kita meninggal dunia, itu hutang kita akan ditanggung oleh keluarga. Ngomong aja kadang-kadang ya, ada anak yang ngerti birrul walidain, bakti kepada orang tua ya, sebelum hartanya diwaris itu dibayarkan dulu hutangnya. Itu namanya anak yang ngerti bakti pada orang tua. Tapi ada anak nggak mau tahu, itu kan urusan bapak saya sudah mati ya, biar dia tanggung jawab dia. Iya, saya urusannya harta yang ada. Ya. Ada yang begitu. Ada. Itu berarti tidak sayang sama orang tua. Maka warisan itu ada warisan positif, ada warisan negatif. Kalau orang meninggal dunia meninggalkan harta pusaka yang banyak, berarti warisannya positif, maka dibagi itu harta. Tapi ada orang meninggal dunia yang ditinggalkan warisan negatif, banyak utang. Sono sini pada nagih, maka dibagi itu utangnya, dibayar sama anak-anaknya. Bayarnya bagaimana? Sama, lidzakari mislu hadzil unsain, anak laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan. Jadi begitu, sebelum dibagikan harta, maka segerakan untuk dibayarkan hutangnya. Ada lagi yang menambahkan? Silakan. Ada yang nanggung keluarga. Ya. Ternyata yang nanggung ini nggak bisa bayar juga. Tanya lagi
Kalau saya meninggal dunia, saya punya hutang, lalu kemudian ditanggung oleh keluarga saya. Ketika keluarga saya tidak membayar, maka dosanya sudah berpindah kepada keluarga saya. Kalau memang dia nggak berani nanggung, ya jangan ngomong saya yang menanggung. Kalau memang berani menanggung, maka berarti dia harus berani membayar. Kalau memang yang menanggung itu ahli waris, mungkin anak, suami atas istri atau istri kepada suami, maka harta tinggalannya bayarkan dulu. Kalau pada saat menyolatkan anak-anaknya lagi nggak ada, ya maklum anaknya pada kerja ke luar negeri misalnya, ya. Sementara dia punya hutang, ya, maka ditanggungkannya oleh saudaranya. Maka saudaranya ngomong, ya, ini saya menjadi saksi, bapakmu atau ibumu punya hutang dengan si A, si B, si C, nilainya sekian. Supaya kemarin itu jamaah berkenan menyolatkan, maka saya bertanggung jawab menanggung hutang. Selama masih ada ahli waris kalian, maka saya sekedar menanggungkan, mewakili atas nama keluarga. Selanjutnya kalian yang wajib membayarnya. Seperti itu. Nah kalau misalnya ya kan encing yang ngomong nanggung mau bayar, encing bayarlah gitu. Misalnya begitu. Ya sudah, kalau emang nilainya nggak besar ya selesaikan aja. Kenapa? Toh itu akan menjadi nilai kebaikan buat kita yang menanggung hutang besok di hari kiamat. Karena apa? Man yassara, ya. Siapa orang yang memberikan jalan kemudahan, ya, atas kesulitan saudaranya, yassarallahu yaumal qiyamah. Besok Allah akan berikan jalan kemudahan atas kesulitan dirinya pada hari kiamat. Jadi begitu. Ya. Jadi kalau kita ngasih kelonggaran, ngasih keringanan kepada orang, besok di akhirat kita bakal dikasih keringanan oleh Allah. Dan kita kan nggak pernah tahu besok di akhirat itu yang membebani kita apa. Nah kalau kita ringan tangan, senang berbagi, membantu pada orang lain, Allah akan kasih jalan kemudahan buat kita. Nah bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, masih ada waktu ya? 1 menit. Oh ya 1 menit ya udah. Ya. Ya. Harta suami sama harta istri, ya. Suami butuh tambahan modal, lalu pinjam sama istri. Kalau memang ini harta istri, ya sekalipun ini istri, harta mah tetap aja, ya nggak ada istilah suami istri, nggak ada istilah saudara. Maka kalimat dunia itu ya nggak bisa diapa-apain, ya. Nun mati bertemu ya idhar, ya ketemu huruf jar tetap fathah, ya. Maka ketika suami akadnya minjem sama istri, berarti dia wajib bayar kepada istri, ya. Kalau misalnya harta dari suami yang sudah dinafkahkan kepada istri lalu pinjam, itu juga harus membayar. Kecuali tidak ada kemampuan membayar, kemudian suami minta maaf, istri meridhoi, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini harta yang dimaksud harta suami, harta istri kan mungkin harta tinggalan, ya. Peninggalan dari orang tua istrinya. Ini harta peninggalan dari orang tua suaminya, atau harta yang diberikan nafkah oleh suami, ditabung, disimpan, suatu saat suami butuh pinjem, maka bagi suami itu tetap wajib mengembalikan pinjaman. Mahar mas kawin, emas 10 gram, kemudian kondisi sulit karena suami putus kerja, maka mak boleh nggak tuh mahar mas kawin saya pinjam buat modal? Boleh, silakan. Tetap punya kewajiban mengembalikan. Tapi kalau kemudian istri meridhoi karena untuk makan berdua, untuk kepentingan keluarga, maka itu lebih baik. Kaitannya dengan harta pemberian dari suami. Tapi kalau harta tinggalan dari orang tua,
Karena ini nanti akan sampai kepada hukum waris. Kalau harta tinggalan istrinya dihabisin sama suami, begitu nanti meninggal dunia, berarti bagian warisan kepada anaknya menjadi berkurang karena harta istrinya sudah banyak diambil oleh suaminya. Nanti imbasnya akan sampai ke sana. Kan harta waris itu kan ada harta gonogini, ada harta milik. Kalau harta milik kan utuh. Kalau harta gonogini bagi dua dulu. Kompilasi hukumnya begitu. Nah kalau harta milik istri banyak dipakai sama suami, begitu istri meninggal, berarti bagian anak menjadi berkurang karena sudah banyak diambil oleh suami. Kan menjadi zalim. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.